Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Syihatun Putri Zahro dengan NIM 2241104021888 akan menjabarkan jawaban dari penugasan ujian akhir semester Pendidikan Moderasi Islam dengan dosen pengampu Bapak Mujibur Rahman MSI. Yang pertama, definisi paham radikal. Radikal dalam arti bahasa berarti paham atau aliran yang mengingatkan atau menginginkan pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan secara drastis, meyakini dengan satu tujuan yang dianggap benar, akan tetapi dengan menggunakan cara yang salah. Radikalisme merupakan gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian. Itu saya kutip dari referensi Angelina Dina, Paham Radikalisme di Indonesia menurut Ideologi Pancasila. Yang kedua, tanda-tanda terpapar paham radikal. Yang pertama, intoleran atau tidak mau menghargai pendapat dan meyakini orang lain. Yang kedua, fanatik, selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah. Yang ketiga, eksklusif atau membedakan diri dari umat Islam umumnya. Yang keempat, revolusioner atau cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Dikutip dari referensi terorisme BNP 2016, strategi menghadapi paham radikalisme terorisme ISIS Jakarta Berimawa. Yang ketiga, implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Implikasi radikal bagi kehidupan beragama yaitu terbentuknya politisasi di dalam agama. Sekarang terbentuk apa yang dinamakan kelompok radikalisme radikal, di mana agama memang menjadi sangat sensitif sifatnya. Sangat mudah terbakar fanatisme, menjadi tindakan yang sangat keras baik di kalangan kehidupan sosial atau individu dan juga kelompok. Implikasi radikal terhadap kehidupan berbangsa. Yang pertama, menimbulkan kekacauan. Munculnya radikalisme menimbulkan kekacauan, kerusuhan, dan teror yang berdampak langsung pada perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, dapat mengubah ideologi Pancasila. Paham radikal yang berdiri saat ini sebagai paham yang kontra terhadap pemerintah. Kaum radikal menyebarkan paham bahwa pemerintah adalah instansi yang harus diperangi dengan sistem pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Yang ketiga, mengakibatkan instabilitas politik, keresahan sosial. Tindakan anarkis yang menggunakan kekerasan menimbulkan rasa takut dan teror dalam masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan dan perasaan terancam. Hal yang merugikan tersebut mengakibatkan keresahan sosial dan memunculkan instabilitas politik serta mengancam stabilitas pemerintah dan keamanan negara. Yang keempat, mengancam nasionalisme dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Paham radikal menyebabkan anak bangsa terkotak-kotak atau terbelah menjadi pro dan juga kontra. Situasi semacam ini sangat melemahkan persatuan dan juga kesatuan bangsa karena masing-masing pihak cenderung membela keyakinan kelompoknya sendiri, bukan berdasarkan atas kepentingan bersama. Itu dikutip dari Laisa 2014, Islam dan Radikalisme. Lalu, deskripsi konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme. Salah satu strategi persuasif yang perlu diambil adalah kepolisian untuk memberantas atau melawan radikalisme ialah melalui pengembangan sumber daya manusia di dalam lembaga kepolisian. Perkembangan sumber daya polisi sangat penting untuk dapat mengimbangi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal. Kepolisian juga mampu berpikir untuk memahami cara kerja dari kelompok radikal agar dapat mencegah dan menanggulangi dampak gerakan-gerakan radikal yang mungkin dapat terjadi. Semua itu dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan kepolisian untuk meningkatkan kemampuan para anggota kepolisian. Lalu deskripsi konsep pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme. Mengutip pendapat dari Heri Firmansyah 2011, upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk pengamanan masyarakat, agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan. Salah satu upaya penanggulangan itu dapat dilakukan melalui upaya-upaya represif.
represif, misalnya dengan melakukan penindakan terhadap kelompok-kelompok radikal yang telah menggunakan cara-cara melawan hukum seperti kekerasan, hingga melakukan penyerbuan terhadap kelompok-kelompok radikal yang sedang menjalankan aksinya. Memang tindakan represif untuk mengatasi masalah radikalisme itu perlu dihindari, akan tetapi hal itu bukan berarti tidak boleh, karena tindakan represif ketika eskalasi harus menggunakan tindakan-tindakan represif untuk menekan dan menghentikan tindakan radikal yang dilakukan, apalagi bila situasi mengharuskan digunakannya kekerasan untuk melawan kelompok radikal. Misalnya ketika kelompok radikal telah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan kepolisian ataupun warga dan juga warga sipil. Ketika hal yang demikian terjadi, tindakan represif dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang. Itu dikutip dari jurnal ADM Widianto Hartanto. Lalu untuk soal yang kedua, yaitu apakah agama Islam mempunyai genealogi moderat? Jelaskan argumentasinya. Ya, tentu saja agama Islam memiliki genealogi moderat. Arti dari genealogi sendiri yaitu keturunan atau nasab yang mana bersifat turun-menurun pada kalangan manusia selanjutnya. Seperti halnya tradisi dalam suatu tempat sangat jelas contoh dalam sehari-hari, yang mana sebagai wujud terjadinya suatu warisan dalam budaya, seperti mengirim doa bagi jenazah yang telah meninggal sampai 7 harinya tanpa mengharap imbalan material atau immaterial. Orang berbondong-bondong ke masjid untuk sholat Jumat dengan menggunakan baju koko, sarung, dan juga peci. Lalu ketika hari raya Idul Fitri, suguhan ketupat, sayur, opor, kemudian dilanjutkan dengan sungkeman atau silaturahmi ke rumah sanak saudara serta tetangga. Itu merupakan identitas Islam Nusantara. Itu dikutip dari Islam di Nusantara, esensi, genealogi, serta identitasnya Islam. Lalu deskripsi regulasi terkait moderasi beragama Islam di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian terkait regulasi beragama di Indonesia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016, kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan agama Islam masih belum maksimal pada jenjang sekolah dasar. Hasil tersebut tentunya kurang efektif untuk mendukung terwujudnya sikap moderasi beragama siswa pada sekolah dasar. Pengimplementasian moderasi beragama, khususnya moderasi Islam, sangatlah penting dilakukan. Dalam hal ini pemerintah dan guru juga diharuskan ikut andil untuk mencapai tujuan dan juga harapan. Itu saya ambil dari referensi Aina Mulyana, Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi dasar dan kompetensi inti kurikulum 2013 pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lalu yang terakhir yaitu deskripsi, urgensi atau pentingnya pendidikan moderasi Islam di kalangan mahasiswa. Adanya pembelajaran pendidikan moderasi Islam menurut saya sangat penting di dalam dunia perkuliahan. Di situ kita dapat belajar memaknai dalam beragama tak boleh ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri, seperti arti dari atau bahasa lain dari moderasi Islam di dalam Islam yaitu wasatiyah atau jalan tengah, seimbang, karakter sosial, menjunjung persaudaraan dan kesatuan dengan kasih sayang pun dapat muncul dengan cara kita memaknai pendidikan moderasi Islam. Memiliki keyakinan, contohnya ya, dibebaskan dalam Indonesia, tapi terdapat dalam undang-undang telah diatur tentang kewajiban menjaga hak pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan keyakinan kita harus tetap memperhatikan hak orang lain. Jangan sampai justru dengan ibadah yang dilakukan malah menimbulkan masalah bagi pemeluk agama atau orang lain. Seperti tujuan moderasi Islam sendiri tak lain untuk menghadirkan atau mewujudkan harmonisasi di dalam kehidupan sesama warga negara. Dalam mewujudkannya dibutuhkan peran dalam semua pihak terhadap semua pihak, terutama mahasiswa yang menjadi generasi untuk memajukan bangsa. Itu jawaban yang dapat saya jabarkan dari ujian akhir semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.